Puji Tuhan, saudara. Dalam hidup ini orang menginginkan yang namanya bahagia. Ada satu lagu yang cukup lama yang mengatakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Artinya bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang tidak datang sendiri. Kebahagiaan adalah sesuatu hal yang diusahakan. Kebahagiaan adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Ada sesuatu yang harus dilakukan ketika seseorang itu mau bahagia di dalam hidupnya. Nah, kebahagiaan dalam kehidupan seseorang itu dalam kehidupan kita orang percaya, bahagia itu tidak hanya bahagia ketika kita ada di dalam dunia ini, bahagia ketika tubuh dan nyawa kita menjadi satu, tetapi bahagia kita juga bahagia ketika nyawa kita terlepas dari tubuh. Nah, kita ingat dari Wahyu 14:13 di sana dikatakan, aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bahagia yang pertama yang akan kita renungkan adalah bahagia ketika kita dipanggil menghadap kepada Tuhan. Tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang hidupnya abadi. Suatu saat, cepat atau lambat, umur pendek, umur panjang, sudah besar, sudah kecil, badan kurus, badan gemuk, semuanya suatu saat akan dipanggil menghadap kepada Tuhan. Tetapi adakah ketika kita dipanggil menghadap Tuhan, kita boleh mendapatkan kebahagiaan? Kita ingat kisah daripada Lazarus yang miskin dan orang yang kaya. Dikisahkan di dunia ada orang yang kaya dan di depan rumahnya, di luar pagar rumahnya, ada seorang pengemis miskin yang namanya Lazarus. Orang kaya ini digambarkan semasa hidupnya dia selalu makan yang enak, dia selalu minum yang enak, pokoknya yang enak-enak itu yang dia nikmati. Sementara Lazarus yang miskin yang hanya beberapa meter dari depan rumahnya adalah seorang yang miskin. Firman Tuhan katakan, maaf, sampai boroknya itu didatengin sama anjing, ya. Karena begitu buruknya, begitu laparnya kehidupan Lazarus. Nah, ketika mereka sama-sama mati, ternyata ada sesuatu hal yang berbeda. Yesus katakan Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, sementara orang yang kaya itu ada di neraka. Ya, dan orang yang kaya itu memohon kepada Lazarus, Lazarus, berikan aku setetes air untuk aku minum, karena di sini begitu panas. Ya, Lazarus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang kaya ini juga ngomong, Lazarus, tolonglah, kamu suruh-suruhan siapa turun datang ke dunia supaya mereka ketika hidup bertobat, supaya kalau mati mereka tidak sengsara seperti saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lazarus di sini adalah merupakan gambaran daripada seorang yang mati di dalam Tuhan. Ya, kita ingat dalam Kisah Rasul bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan kuasa oleh Allah supaya orang memperoleh keselamatan, supaya orang memperoleh kebahagiaan ketika dia meninggal, kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi setiap orang yang mati di dalam Tuhan, dia pasti bahagia, bukan moga-moga, tetapi dia pasti bahagia. Ya, seperti yang dikatakan tadi, mengapa bahagia? Karena rohnya digambarkan ada di dalam pangkuannya Abraham. Satu kondisi, satu keadaan, kalau mau direalkan, kalau mau dinyatakan, itu satu keadaan yang baik. Setiap orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, bahagia yang kedua
ketika di dunia ini adalah bahagia ketika berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang bahagia. Saya ingat almarhum Bapak Margono ketika belum percaya kepada Tuhan, beberapa puluh tahun yang lalu di rumahnya yang sekarang, tapi waktu itu rumah di belakang itu masih kebun, di depan ini Kota Lama. Jadi ketika kami ke sana, Bapak itu sedang bawa golok yang panjang. Jadi ketika dia sana, dia gemetar sekali tangannya. Dia bilang, saya susah hidup sepanjang tahun. Sepanjang umur hidup saya susah. Hari ini saya mau menghabisi semua keluarga saya, kemudian saya mau mati. Ya, tapi hari itu ketika kami datang, kami menyampaikan berita tentang Yesus, kami menyampaikan berita tentang Evangelion, kabar sukacita sekali. Bahwa Yesus mampu mengubah keadaan, bahwa Yesus mampu mengubah segala sesuatu. Dan hari itu ketika kami tumpang tangan, Bapak Margono dengan air mata yang berlinang-linang, dia hanya berkata, Yesus, aku buka hati. Yesus, aku terima hidupmu. Dan hari itu menjadi awal perubahan yang luar biasa, beliau menjadi orang yang percaya. Saya ingat ketika terakhir, jadi beliau itu setiap kali saya di Surabaya kuliah, beliau kalau kurang darah, itu darah saya itu darah AB. Jadi saya ditelepon, Mas Yun, Bapak kurang darah, Bapak mau operasi, Bapak mau perawatan. Jadi saya pulang hanya diambil darah. Sampai yang terakhir itu terlalu banyak. Kebetulan yang di PMI itu Mbak Eva itu teman saya, dia minta maaf Mas Yun kok pucat sekali. Jadi rupanya yang diambil cc-nya itu terlalu banyak. Dan itu rupanya menjadi darah yang terakhir dari saya yang saya berikan ke Bapak Margono. Lalu kemudian setelah itu kami ke sana, beliau sudah sedikit, tetapi lama sekali. Kalau boleh bilang tidak dipanggil Tuhan, kami di sana. Lalu saya bilang gini, Pak, Bapak pulang saja. Ibu dan anak-anak Tuhan Yesus yang akan pelihara. Lalu kemudian setelah saya berkata gitu, amin, Bapak Margono langsung menutupkan mata dan dia pulang ke rumah Bapak. Saudara, perjumpaan dengan Yesus itu adalah perjumpaan yang mengubahkan. Kita ingat Petrus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, kondisi Petrus adalah kondisi yang gagal. Semalam-malaman dia bekerja, semalam-malaman dia bersusah payah. Seperti Mazmur 127 katakan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, tidur sampai jauh malam, hanya mendapatkan sepotong roti. Petrus gagal. Ya, tetapi hari itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan, aku pinjam perahumu. Lalu Yesus berkhotbah dan di sana Petrus membuka hatinya untuk Tuhan. Lalu setelah dia membuka hatinya untuk terima Tuhan, lalu timbullah iman. Dan ketika Yesus mengatakan, Petrus, kamu sekarang balik lagi ke tempat yang dalam. Ke tempat yang semalam-malaman kamu datangi dan kamu tidak mendapatkan ikan. Ke tempat yang sama di mana kamu semalam-malaman bekerja dengan keras, tetapi kamu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketika Petrus dia mencari ikan yang pertama sebelum berjumpa dengan Yesus, kekuatan dan kepandaian Petrus dalam mencari ikan sia-sia malam itu. Dia tidak mendapatkan ikan. Yesus mau menunjukkan bahwa sehebat apapun manusia, kepandaian, pengalamannya, pangkat kedudukannya, ada satu titik di mana manusia itu tidak dapat menolong dirinya. Tetapi ketika Petrus mendengar, Petrus, kamu balik lagi di mana kamu pernah gagal. Kamu balik lagi di mana kamu semalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Dan Yesus mau tunjukkan ketika Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, perahu itu penuh dengan ikan. Perjumpaan dengan Yesus membuat perahu Petrus penuh dengan ikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat Yesus ada di pinggir sumur Yakub. Datang seorang perempuan mencari air pada jam yang tidak wajar. Bukan pagi, tetapi siang, telah tengik matahari jam 1, jam 2. Ya. Lalu terjadi sebuah percakapan. Dan diketahui bahwa perempuan Samaria ini adalah perempuan yang berdosa. Dia adalah seorang poliandri. Ya, artinya dia mempunyai suami lebih dari satu, bukan 1, 4, 5, bahkan sampai 7, luar biasa.
Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu air yang hidup, yang membuat kamu tidak haus lagi, yang membuat kamu tidak dahaga lagi. Ya, artinya Yesus mau katakan bahwa ketika menerima Yesus, perempuan ini akan mendapatkan kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ketika perempuan Samaria ini menerima Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan dia terima Yesus, dia pergi ke kampungnya hari itu, orang satu kampung dia bawa untuk percaya kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus mengangkat derajat manusia. Dari seorang perempuan Samaria yang berdosa menjadi seorang perempuan yang hidupnya boleh memberkati kepada orang yang lain. Ketika suatu waktu Yesus pergi ke Yeriko, ya, di sana ada dua orang pengemis, Bartimius yang berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius tidak pernah, ketika yang lewat itu siapa, dia tidak pernah lewat. Yang lewat Petrus, yang lewat Andreas, yang lewat Simon, ya. Bartimius tidak pernah berteriak. Tetapi kali itu ketika yang lewat itu adalah Yesus, Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika Yesus berjumpa dengan Bartimius, Yesus katakan, apa yang mau aku perbuat untukmu? Bartimius menunjuk, Tuhan, aku mau jelek. Mataku yang sejak lahir, sejak kecil buta, aku tidak pernah melihat terang. Tolong Tuhan, celikkan mataku, sembuhkan mataku. Dan Yesus menjamah di dalam kehidupan Bartimius, dan firman Tuhan katakan, Bartimius yang buta, yang tidak bisa disembuhkan, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, matanya menjadi jelek. Yang terakhir adalah perjumpaan Yesus dengan seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Sakius dikenal sebagai seorang pemungut cukai di kota Yeriko, orangnya pendek. Dia sedang berusaha untuk menjumpai Yesus dengan memanjat sebuah pohon ara. Dan kebetulan jika mungkin ketika ada lewat satu perempatan jalan yang ada di kota Yeriko itu ada satu pohon ara, dan dikatakan kemungkinan ini adalah pohon ara yang dipakai oleh Sakius untuk manjat kemudian bertemu dengan Yesus. Karena pohon ara yang di Indonesia, pohon tin yang ada di Indonesia itu batangnya kecil, tidak mungkin untuk dipanjat. Tetapi di Israel ada pohon tin, ada pohon ara itu yang batangnya besar, sehingga Sakius boleh manjat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sakius dikatakan adalah seorang pemungut cukai. Dan Sakius sangat penasaran seperti apakah Yesus. Lebih hebat manakah Yesus daripada saya? Lebih berkuasa manakah Yesus daripada saya? Ya. Dan ketika Yesus berjumpa dengan Sakius, Yesus katakan, aku mau menumpang ke rumahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Sakius yang disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang berdosa, karena dia adalah raja lebih jahat daripada pinjaman online kalau boleh saya bilang. Tetapi hari itu ketika Yesus berkata, aku mau masuk ke rumahmu, aku mau makan di rumahmu, dan Sakius membukakan pintu, Sakius katakan, hari ini Tuhan, separuh hartaku akan aku bagikan kepada orang-orang miskin, dan orang-orang yang pernah aku buat rugi akan aku ganti 2 kali lipat. Dan Yesus katakan kepada Sakius, hari ini juga keselamatan turun ke atas seisi rumah ini, dan orang ini pun akan disebut sebagai keturunan Abraham. Luar biasa. Ketika Sakius membuka pintu untuk Tuhan, Tuhan membuat Sakius menjadi orang yang diberkati. Yang namanya berkat Abraham itu adalah berkat sampai anak cucu, berkat yang tidak habis. Sesuatu hal yang Tuhan janjikan kepada Sakius bahwa berkat itu akan turun atas kehidupannya dan keluarga dan keturunannya. Tidak hanya berkat ketika mereka di dunia, tapi berkat keselamatan ketika mereka mati. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan dalam kehidupan Sakius. Adakah saudara yang hadir malam hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan?
Ada banyak orang yang mengikut Yesus waktu itu, ahli Taurat, orang Farisi, tapi mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengapa? Karena mereka menutup pintu untuk Tuhan. Mereka tidak membuka pintu untuk Tuhan. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka tutup pintu untuk Tuhan. Tetapi Zakheus, tetapi Petrus, tetapi perempuan Samaria, dia membukakan pintu hatinya untuk Tuhan. Aku ada di depan pintu dan mengetok. Siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk. Hari ini jika saudara mau mengalami sebuah perubahan dalam hidup saudara, perubahan di dalam damai sejahtera saudara, perubahan di dalam kesehatan saudara, perubahan di dalam ekonomi saudara, perubahan di dalam segala hal di dalam hidup saudara, hari ini buka pribadi pintu hati saudara untuk Tuhan. Yesus ada di depan pintu hati saudara masing-masing malam hari ini. Dia ada berdiri, dia mengetuk. Bahkan Yesus sudah menunggu mengetuk puluhan tahun, tapi kita tidak pernah membukakan pintu. Sehingga dalam sepanjang hidup kita, kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Dari gagal kepada gagal, dari gagal kepada gagal. Tapi izinkan malam hari ini sesaat berikan Yesus untuk masuk di dalam kehidupan kita. Izinkan Yesus yang memegang kendali dalam hidup saudara, memegang kendali dalam rumah tangga saudara, memegang kendali dalam bisnis saudara. Dan lihatlah sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup ini. Ketika Yesus hadir, ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya kepadanya, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.